diajari ngitung pusat massa garis enggak? Diajari, Mbak. Diajari ya? Oke. Nah, tak ingetin kembali ya. Nah, ini kan ada pusat massa. Nah, pusat massa itu kan berarti ada koordinatnya ya, X, Y. Biasanya itu disimbolkan dengan X bar, Y bar. Nah, biasanya itu kalau misalnya dia itu dibatasi oleh dua kurva, misalnya kurva Y sama dengan berapa, sama X sama dengan berapa, itu kan nanti kalau misalnya ditarik garis itu dia akan membentuk luasan ya, luasan daerah. Nah, itu bisa dicari pusat massanya itu dengan X, lah Y-nya itu ini 1/2 Fx plus Gx ini. Nah, kalau dia itu nantinya itu kan dibuat, misalnya gini ya, aku bisa nggak ya? Misalnya dia itu kurvanya gini. Nah, dia itu kan dia punya pusat massa di tengah-tengahnya sini ya. Kita nggak tahu kan berapa ini, gitu gimana cara ngitungnya. Nah, ini kan bisa kayak diambil partisinya gitu kan. Nah, dia punya panjang, dia punya lebar. Karena dikurangi itu dia yang misalnya apa kurvanya yang berada di atas. Kalau yang jadi pengurang itu kurvanya biasanya berada di bawah. Nah, habis itu langsung aja ini. Masanya itu dicari dengan menggunakan ini simbol apa, ayo? Ini simbol apa? Ke simbol apa? Ya, catatannya dibuka. Benang, kalian ini lagi jalan-jalan rek sambil meet ini. Enggak, Mbak. Tapi di aku share screen-nya kok nggak ada ya? Iya dah, nggak ada dah share screen-nya. Ada kok. Ada, nge-lag. Saya share screen-nya nge-lag, Mbak. Sebenarnya gitu, Mbak. Nah, tak hotspot-nya aja wis aku ini kayak wifi-ku ini. Bentar ya. Nggak keluar ya. Ini Mbak Betita juga masih nge-lag ini. Gini-gini, nge-lag. Enggak, Mbak, enggak. Kalau di saya enggak, Mbak. Tapi nggak tahu yang di lain. Nanti kalau nge-lag ngomong ya, Rek ya. Ini kan misalnya ada kurva, misalnya ini Y sama dengan 2X sama X sama dengan 1 misalnya. Nah, ini kan kalau misalnya diarsir gini, dia itu akan membentuk luasan ya, luasan daerah. Berapa sih pusat massa dari daerah yang dibatasi oleh kurva ini, dua kurva ini. Nah, ternyata kan pasti suatu pusat, berarti dia itu center ya. Dia itu berarti berada di tengah-tengah kan. Kalau misalnya garis ya berarti di tengah-tengahnya garis. Berarti kalau bidang berarti dia itu di tengah-tengahnya bidang. Iya kan? Nah, cara menghitungnya itu kalau ini menggunakan kayak gini ini ribet ya, langsung aja ke rumusnya. Kalau misalnya luasan gini itu cara nyari masanya itu ini simbol apa? Tadi Mbak Betty tanya, ini itu simbol apa? Bacanya apa ini? Apa? Delta. Dapat. Delta. Loh, ayo delta tarapatan. Kalau di pusat massa gini masa bacanya rapat massa. Oh, Pak Heri jelasinnya pakai delta. Halo? Iya, Mbak. Ngomongnya itu delta kemarin. Oh. Sigma atau delta? Delta. Delta, ya wis. Mbak Betita ngomongnya apa ya? Rapat massa gak apa-apa ya?
Boleh Mbak, sama aja. Ya, ngomongin rapat massa. Ini bisa dicari dengan rapat massa dikalikan fx dikurangi gx. Siapa fx? Fx itu berarti dia yang berada di atas, kurva yang atas. Nah, ini kurva yang bawahnya di sini. Jadi fx nanti dikurangi, ini fx dikurangi gx dikali dx. Nah, momen itu ada dua ya, karena dia itu nantinya bakalan pusatnya itu kan x, y gitu. Nah, makanya momennya itu nanti juga ada dua, momen terhadap sumbu y dan momen terhadap sumbu x. Bagaimana cara mencari momen terhadap sumbu y? Momen terhadap sumbu y dapat dicari melalui integral x dm. Nah, jika ini kan cuma satu apa namanya, cuma satu partisi, sedangkan kan ini nanti dibatasi oleh misalnya titik 0 sampai 1 ya tadi. Nah, makanya di sini itu diintegralkan. Jadinya integral A sampai B, dm-nya ini kan massa tadi. Ini X dikali rapat massa dikali Fx dikurangi Gx dx. Nah, jadi rumus awalnya itu integral kali X dm. Nah, dm ini itu massa, Rek. Jadi dm ini tuh massa. Nah, rumus massa itu ini. Rapat massa dikali Fx dikurangi Gx dx. Tuh. Nah, kalau terhadap sumbu Y, itu integral YDM. Nah, YDM. Kan berarti Y-nya itu siapa, Rek? Nah, Y-nya itu kan ini berarti. Kalau tadi kan X ya, X. Nah, ini kan X, Y. Y-nya itu kan 1/2 Fx plus Gx. Makanya di sini integral A sampai B, Y-nya diganti 1/2 Fx plus Gx dikalikan dengan dm. Dm-nya kan ini, rapat massa dikali Fx dikurangi Gx dx. Nah, sehingga didapat rumus mx, yaitu momen terhadap sumbu x, yaitu integral dari A sampai B rapat massa per 2 dikalikan dengan, ini kan kalau misalnya plus sama min, ini kan kalau dikalikan jadi perkalian kuadrat ya, jadinya persamaan kuadrat ya, jadinya f kuadrat x dikurangi g kuadrat x dx. Nah, dari sini diperoleh rumus bahwa x bar atau pusat massa itu, pusat massanya x itu my per m. Nah, kalau misalnya y bar itu mx per m. Sampai rumus ini, sampai belum tak aplikasikan ke soal, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum Mbak, lanjut aja. Belum. Nah, ini ada soal ya. Suatu plat segitiga. Ini nampak ya bahwa segitiga. Berarti itu dia itu bidang, bukan garis ya. Jadi dia nanti pakai rumus yang ini, yang bidang. Kan rumusnya beda ya, garis sama bidang. Nah, dibentuk oleh kurva. Y sama dengan 2X dan X sama dengan 1. Nah, ini tuh kalau digambarkan dengan grafik itu tadi itu kayak gini. Ini tuh kurva Y sama dengan 2X. Terus ini tuh kurva X sama dengan 1. Aku pakai emas jelek gak apa-apa ya. Nah, ini tuh kan Y sama dengan 2X, terus di sini X sama dengan 1. Nah, kalau kayak gini kan itu harusnya ada dua kurva ya. Kalau misalnya di sini itu X sama dengan 1, berarti Y-nya sama dengan berapa sih? Dari persamaan kan dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2X dan dibentuk oleh kurva Y sama dengan 2X dan X sama dengan 1. Nah, Y sama dengan 2X-nya kan ini. Berarti kalau X sama dengan 1, kalau dibuat persamaan Y-nya sama dengan berapa? 2. Duh. Ini loh, Rek. Bukan dari persamaan ini. Bukan ini disubstitusikan ke sini, kan beda. Beda persamaan. Kan dibentuk oleh kurva Y sama dengan 2X dan X sama dengan 1. Nah, ini kurva Y sama dengan 2X, ini kurva X sama dengan 1. Nah, kalau di sini itu X sama dengan 1, kalau dibuat persamaan, Y-nya sama dengan berapa? 0. Ini loh, Rek. Nah, 0. Ada yang bingung gak dari sini? Ini kan berarti koordinatnya 1,0 kan? X-nya 1, Y-nya 0.
Nah, makanya di situ itu Y sama dengan 0. Dia itu dibentuk oleh kurva, berarti dia itu dibentuk oleh kurva Y sama dengan 2X dan X sama dengan 1. Kalau X sama dengan 1 diubah ke persamaan Y, maka dia itu jadinya Y sama dengan 0. Nah, dan sumbu Y. Jika plat tersebut memiliki rapat massa konstan. Rapat massa konstan yaitu 3 gram per cm persegi. Sekarang Mbak Betita nanya, berikan contoh Mbak Betita, rapat massa yang tidak konstan itu yang kayak gimana sih? Kan ini kan di sini ada tertera. Jika plat tersebut memiliki rapat massa konstan yaitu 3 gram per cm persegi. Nah sekarang Mbak Betita mau kalian bebas satu aja wis contoh yang rapat massa yang nggak konstan itu yang seperti apa contohnya? Kan nggak tahu nanti UASnya ketemunya itu yang rapat massa konstan atau yang nggak konstan. Karena nanti berpengaruh pada penggunaan rumus kalian. Rapat massanya itu memiliki nilai fungsi, Mbak. Contoh spesifiknya. Contoh ya X kuadrat min 2X per 1 atau gimana gitu lah Mbak, pokoknya berbentuk fungsi. Ya, berarti dia itu kalau dibuat bahasa biar sederhananya itu dia ada variabelnya gitu ya. Iya, Mbak. Misalnya kayak X atau X kuadrat gitu. Nah, sekarang tentukan pusat massa pada koordinat X dan koordinat Y-nya. Berarti kan nanti tentukan pusat massa pada koordinat X dan koordinat Y-nya. Berarti kan dicari X bar sama Y barnya. Nah, untuk mencari X bar, Y bar kan kita butuh nilai apa? Massa terus M, momen terhadap Y dan momen terhadap X kan. Nah, soalnya rumusnya ini kan MY per M, kalau misalnya Y bar kan MX per M. Nah, kita cari dulu M-nya. M ini kan massa. Dimasukkan rumusnya, yaitu rapat massa dikali dengan Fx dikurangi dengan Gx, dx. Nah, rapat massanya dimasukkan, 3, disubstitusikan ke sini 3. Fx-nya, di sini kurva. Berarti kan kalau di sini X sama dengan 1, berarti kurva Y sama dengan 0-nya kan ini. Seret, ini kan. Berarti yang jadi Fx siapa? Ini kan Y sama dengan 2X. Yang jadi Gx yaitu Y sama dengan 0. Nah, kenapa kok ini tinggal 2X? Nah, 2X dikurangi 0, tinggal 2X kan? Iya kan, Rek? Paham enggak? Kan gini, ini Fx-nya. Kenapa Mbak kok Y sama dengan 2X yang jadikan Fx? Mbak, lah X sama dengan satunya dikemanakan? Lah ya tadi itu biar bisa disubstitusikan, biar sama-sama dengan fungsi Y. Nah kan ini fungsi X. Emangnya bisa fungsi Y dikurangi dengan fungsi X? Kan nggak bisa. Nah jadinya ini tuh kan diubah dulu ke bentuk fungsi Y. Jadinya tadi itu ini itu Y sama dengan 0. Nah grafik Y sama dengan 0 ini kan lurus ini. Nah karena yang di atas itu Y sama dengan 2X, yang di bawah itu Y sama dengan 0, maka yang jadi Fx ini Y sama dengan 2X, yang jadi Gx itu Y sama dengan 0. Nah, berarti kan kalau disubstitusikan harusnya di sini ditulisnya 2X dikurangi 0. Nah, karena dikurangi 0 kan nggak berpengaruh, jadi Mbak Betita di sini nulisnya dikalikan 2X saja, terus dikalikan dx. Nah, sehingga ketemu masalahnya itu 6X dx. Nah, habis itu nyari MY atau MX terlebih dahulu bebas sih. Kalau Mbak Betita nyari MY dulu. Kalau mau nyari MX dulu nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, terserah. Nah, dicari dulu MY-nya, yaitu integral dari A sampai B, karena kan ini kalau misalnya di partisi itu banyak, nah makanya dijumlah gitu. Integral dari A sampai B, X dikali rapat massa, Fx dikurangi Gx dx. Ini rumus ya, rumus yang tadi. Nah, karena di sini itu dari 0, habis itu sampai maksimalnya dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1, maka batasnya itu integral dari 0 sampai 1, X dikalikan dengan rapat massanya disubstitusikan, yaitu 3, atau ini kan hasilnya udah diketahui ya, berarti tinggal langsung dikalikan X dikalikan 6X dx, jadinya kan integral dari 0 sampai 1, 6X kuadrat dx. Nah, kalau ini diintegralkan, ketemunya itu 2X pangkat 3, batasnya 0 sampai 1. Kalau disubstitusikan kan berarti 2 dikali 1 pangkat 3
dikurangi 2 dikali 0 pangkat 3. 2 kali 0, 0. 2 dikali 1 pangkat 3, 2. 2 dikurangi 0, 2. Hasilnya itu ketemu 2. Maka X barnya itu kan MY per M, maka bisa dicari yaitu MY-nya 2, M-nya 3, M-nya lupa ini M-ku 3 ya. Loh, ada yang kurang di mana ini ya? Ada yang tahu, Rek? Bentar. Itu Mbak Bet, Mas, apa batasnya? Apa? Yang mana? Masanya itu nggak pakai batas juga. Masanya nggak pakai batas juga. Oh, ini ya. Iya. Kalau misalnya pakai batas dimasukkan 6 dikali 1. 6. Berarti nanti 2 per 6. Masanya nggak diintegralkan dulu, Mbak? Masanya diintegralkan. Kalau masanya diintegralkan, jadinya oh iya. Masanya diintegralkan dulu ya. Masanya itu Berarti integral A sampai B kerabatan X dx, Mbak. Iya, harusnya di sini ada M besar sama dengan integral 0 sampai 1, 6x dx ya. Iya, Mbak. Nah, ketemunya berapa? 3x kuadrat. Terus dimasukkan jadinya 3. Itu aku gak iso oret-oret deh. Bismillah. M sama dengan integral 0 sampai 1 6x dx. Gini kan? Itu sama dengan 3. Terus hasilnya pokoknya ini 3. Nah, makanya ini disubstitusikan M-nya itu 3. Begitu pula kalau mencari MX ya, dimasukkan rumusnya integral A sampai B, dapat massa per 2, terus ini fungsi kuadratnya dimasukkan, F kuadrat X dikurangi G kuadrat X. Nah, ini dapat massanya 3, jadinya 3 per 2, ini 2X kuadrat dikurangi 0 kuadrat DX, sehingga ini kan koefisien ya, bisa keluar dari integral, jadinya 3 per 2, kalau ini dikuadratkan jadinya 4x kuadrat. 4 ini juga bisa keluar, terus dicoret sama 2, tinggal 2, 3 kali 2, 6. Terus integral x kuadrat itu x pangkat 3 per 3. Nah, kalau disubstitusikan batasnya, ketemunya itu 2. Nah, nanti Y-bar-nya itu ternyata juga sama 2 per 3. Jadi, pusat massa pada koordinat X dan koordinat Y-nya itu adalah 2 per 3, 2 per 3. Nah, dari soal ini ada yang mau ditanyakan? Aman, Mbak. Aman ya? Nah, habis itu kita ke GeoGebra ya. Soal yang tadi itu dimasukkan ke GeoGebra. Kita inputkan Y sama dengan 2X. Habis itu tadi X sama dengan 1 ya. Kalau misalnya X sama dengan 1, berarti tadi Y sama dengan 0. Warnanya jelek ya. Nah,
Habis itu diapakan, Mbak? Kita integralkan dulu. Integral between. Assalamualaikum Mbak Betita, maaf. Mas Ajeng Sakinah Iya. hadir Kak. Tadi saya kira jam 7 Kak mulainya. Oh ya, Mas Ajeng ya. Iya Kak. Oke, nah kita cari dulu integralnya dari yang dibatasi oleh dua kurva ini. Kenapa kok Mbak Betita nulisnya di sini itu F, G, kok enggak G, F? Kenapa di sini Mbak Betita nulisnya F, G bukan G, F? Karena F-nya lebih dulu. Karena tadi apa? F-nya apa? Karena kan habis F itu G, Kak. Duh, ngawur nih jawab. Siapa ini? Habis F, G. Dan misalnya F kita ganti H, berarti G, H lah. Karena habis G itu H. Ini loh, Rek, yang jadi di atas ini kan F toh, yang bawah ini G, makanya dia itu F dikurangi G, bukan G dikurangi F. Kalau misalnya ini kurvanya yang atas ini ternyata G, ya berarti G, F. Misalnya yang bawah ini F. Paham ya? Paham Mbak. Nah, habis itu kita inputkan nilai apa? Nilai rapat masanya. Ternyata rapat masanya tadi itu 3. Tapi kita cari masanya. Rumusnya apa? Masa tadi A dikali dengan rapat massa dikali akna apa akna? Momen. Massa sama dengan rapat massa kali integral ini dicari integral F, 0,1 gini. Kenapa ini kok F bukan G? Iya, karena kan tadi yang jadi persamaannya itu Y sama dengan 2X-nya itu F. Tuh. Nah, ketemu M-nya itu 3 kan. Nah, habis itu di sini nyari MY. MY-nya itu sama dengan rapat massa dikali integral X dikali 2X, 0,1. Ini rumusnya kan, kenapa kok ini tuh cuma dikalikan dengan 2X? Karena kan GX-nya itu Y sama dengan 0. Persamaan G ini loh, kok GX ya? Persamaan G ini loh, kan Y sama dengan 0. Nah, harusnya tadi kan F dikurangi G, karena G itu Y sama dengan 0, maka kalau 2X dikurangi 0, ya tinggal 2X gitu. Makanya di sini juga gitu, kenapa kok F toh? Ya karena G-nya 0, F dikurangi G, ya jadinya cuma F toh, karena G-nya 0 tadi. Terus kita inputkan di sini juga MY.
MX. Rumusnya apa? Yo. Berarti kalau gitu, kalau udah ketemu MY, udah ketemu M, berarti kita bisa nyari X bar ya. Ini kalau di GeoGebra, X aksen gitu nggak apa-apa. X bar sama dengan MY per M apa M per MY? MY per M. MY per M. Sama ya, tadi ketemu 2/3. Nah, kita cari MX-nya dulu. MX-nya gimana rumusnya? Dapat massa per 2 kali sama dikali sama integral F kuadrat dikurangi G kuadrat GX kan, karena G kuadrat X-nya tadi 0, maka yang dikuadratkan di sini cuma 2X saja ya. Nah, habis itu dimasukkan batasnya 0 sampai 1. Ketemu 2. Karena udah tahu MX, sudah tahu M, berarti Y barnya sama dengan apa rumusnya? X per M. X per M. Nah, ketemu 2/3. Gini ya. Ini inputnya barangkali mau di screenshot. Ini ke bawah ya. Sudah screenshotnya. Sekarang Mbak Betita kasih soal ya. Saya tak stop share dulu. Dikerjakan langsung di GeoGebra aja. Itu ya, langsung dikerjakan di GeoGebra. 10 menit ya, apa 5 menit ya? 10 menit deh dari sekarang. Berarti nanti Mbak Bet panggil 19.23 ya.
Permisi Mbak, saya update. Oke, lengkap ya. Tapi kok tambah suwe ojo. Ada yang keluar lapat, ada yang keluar apa gitu, jangan ya. Feeling, Mbak. Duh, kok feeling? Yang ya dicari intersect dulu, dicari perpotongannya dulu dari dua kurva itu. Sebelum itu. Enggak, itu jangan dihapus, di bawah ya, gak apa-apa. Feelingmu BE bener ya? Pakai intersect. Harusnya ini sedek, jangan gitu. Pakai tools langsung. Jadi tools yang atas itu ada intersect. Yang atas, yang cariin W satu saat. Nah, itu ada intersect. Terus pencetan itu kurva G sama kurva F dipencet. Nanti ketemu tuh. Duh, kurva. Nah, udah 2,2. A-nya itu 2,2, 0,6. Kalau X ke X berarti 0 sampai 2 ya. Feelingmu bener berarti. C ke atas. FG 0 sampai 2. Ya, benar. Terus rapat masanya 1. Terus rapat massa dikali integral 0 sampai 2. M-nya, coba lihat rumus M-nya, Dek. Pencetan M-nya. M-nya kan itu ada 2 kurva ya. Nek di situ tak kan berarti 1 tok. Kurva yang atas kurva apa? Oke. Itu kan ada 2 kurva toh. Kurva yang melengkung sama kurva yang lurus kan. Tuh, ayo share screen. Gimana share screen? Itu kan ada kurva yang lurus itu kan G kan. Garis yang lurus itu kan G. Terus kurva yang melengkung itu apa? F kan. Nah, berarti dia yang berada di atas itu F apa G? F. F apa G? Teman-temannya yang lain bantu jawab gak apa-apa. Ini loh nggak buat Nafisa toh. Nafisa membantu men-share screen kan. Ayo teman-temannya. Yang atas yang F apa yang G? F. F. Nah, berarti M-nya itu rumusnya rapat massa dikali integral between terus dalam kurung F, G apa G, F? F, G. F, G. Terus batasnya 0 sampai 2. Nah, mana? Nah, habis ketemu M-nya, dicari MY-nya. Nah, MY-nya juga gitu sama. Berarti MY-nya gimana caranya nyarinya? Rapat massa dikali integral between. Habis itu dalam kurung X, Fx, X Fx, ayo Dek, tulisin. Di MY sama dengan rapat massa dikali integral dalam kurung X Fx habis itu XGX batas bawah batas atasnya. Nah, coba di enter. Ketemunya berapa? 1,33. Habis itu X barnya M per M ketemu 1. Ya, benar. Habis itu
MX-nya berarti rapat massa per 2 dikali integral. Nah itu kok bisa gitu kan, harusnya fx kuadrat, gx kuadrat, kuadrat, gx kuadrat, koma 0,2. Coba di enter. Iya, ketemu negatif 0,6. Berarti pusat masanya berapa koma berapa? Sik, diem ya Naf ya. Tak menunjuk temanmu aku. Memperhatikan tagak. Siapa ya yang tidak berpartisipasi ya? Isna. Berarti pusat masanya berapa, Isna? Isna ada? Isna ada, Isna. Ketinggalan dia, ada Isna ya. Berarti pusat masanya 1, loh kok Mbak Pet yang jawab iki. Pusat masanya berarti berapa, Rek? 1, 1, yuk siapa yang tahu? 1, min 0,0. Kak Ola lo bilang min negatif 0,6. Tuh yang jawab kecil-kecil suaranya catat aja, nggak apa-apa Man. Udah berani jawab kok walaupun lirik. Sudah. Udah. Makasih ya Nafisa ya. Ya Kak, sama-sama. Mau contoh soal lagi apa udah? Soal cerita. Nggak usah dijebrain tapi dikerjain biasa aja. Contoh tapi nggak kalian yang ngerjakan, aku aja bisa ngerjakan. Boleh. Iya. Siapa tahu nanti aku aja yang ngerjakan. Suka. Gini ya. Ini. Diketahui kawat sepanjang 25 cm. Mempunyai rapat massa akar X. Berarti ini konstan apa nggak konstan ya? Tidak konstan. Oke, dia bergantung pada variabel X ini. Kalau misalnya X-nya bergeser, ya rapat massanya ikut bergeser. Kalau ininya bergeser, ya ikut bergeser. Jadi ini itu dipengaruhi, rapat massanya dipengaruhi oleh variabel X ini. Dengan X sama dengan jarak dari titik ujung kiri kawat tersebut. Tentukan massa dan pusat massa kawat tersebut. Nah, kalau ada soal kayak gini dianalisis dulu ya. Ini itu momen garis masanya garis sama masanya bidang. Kalau tadi kan udah jelas ya, segitiga yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2X dan X sama dengan 1. Kalau yang ini tadi loh soalnya loh, segitiga dibentuk oleh kurva Y sama dengan 2X dan X sama dengan 1. Nah kalau di sini itu kan diketahui kawat sepanjang, berarti kan kawat, dia itu bukan bidang, berarti garis. Nah berarti dia itu mencari pusat massanya garis, yaitu sepanjang 25 cm ini yang mempunyai rapat massa ini, akar X gram per cm ini. Nah, tentukan massa dan pusat massa kawat tersebut. Nah, dia nggak ada tuh yang bilang kayak terhadap sumbu Y
terhadap sumbu X, ya kan? Nggak ada di soal bilang kayak gitu. Nah, gimana caranya? Kita misalkan, misal titik ujung kiri kawat tersebut itu 0. Misalnya ya, ada grafik. Nah, dia itu ini misalnya panjangnya si kawat tersebut itu dari sini, ini misalnya mepet ya, kan ya nggak sempurna ini. Ini misalnya sampai sini itu 25. Ini itu sampai 0. Misalnya, kenapa kok 0? Ya biar mudah menghitungnya gitu. Misalkan aja 0, nggak apa-apa mau permisalan. Misal titik ujung kirinya 0. Nah, masa kawat tersebut adalah menggunakan rumus ini. Karena dia itu tidak konstan, maka kita perlu mengintegralkannya dengan menggunakan rumus bahwa masa kawat itu M sama dengan integral dari A sampai B, rapat massa X dx. Rapat massanya dikali dx. Karena dia tidak konstan kan, berarti rapat massa yang bergantung pada variabel X-nya itu berapa. Nah, disubstitusikan ke sini. Integral, tadi dimisalkan 0 sampai 25. Integral 0 sampai 25, rapat massanya dimasukkan, yaitu akar X dx. Sama dengan kalau ini diintegralkan, akar X itu ketemunya 2/3 X akar X dengan batas 0 sampai 25. Kalau dihitung ketemunya 250/3. Nah, ini massa kawat tersebut. Lalu ini kan pertanyaannya massa dan pusat massa. Nah, pusat massa ini kan berarti X, Y, ya kan? Nah, ini kan ada kawat sepanjang garis ini ya, sepanjang 25, ada kawat lurus sepanjang 25 cm. Kalau misalnya dia itu mepet garis ini ya, maksudnya mepet yang horizontal ini, berarti pusat massanya itu kan di sini X, Y. Yang mana Y-nya itu kira-kira berapa? Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya ini sepanjang 25, terus pusat masanya itu misalnya di tengah-tengahnya itu di sini. Kita nggak tahu di sini X-nya berapa. Tapi Y-nya di sini kita tahu berapa Y-nya? 0. Berarti kita tinggal mencari X-nya doang, ya kan? Nah, berarti kita perlu nyari M-nya ini. Karena ini masanya udah diketahui, kita nyari momen kawat tersebut terhadap 0 ini, yaitu integral 0 sampai 25. Rumusnya adalah X dikali dengan rapat massa, maka X dikali akar X dx. Nah, kalau ini diintegralkan, ketemunya itu 2/5 X kuadrat akar X. Nah, kalau disubstitusikan, ketemunya 1250 gram cm. Nah, karena yang dicari itu X, maka di sini itu M besar per M kecil ya. Harusnya di sini tuh MY per M. Karena yang dicari kan X. Nah, ini itu MY-nya. Nah, maka 1250 ini dibagi dengan 250/3, ketemunya 15. Berarti pusat massanya berapa? 15, 0. nah, jadi kayak gitu ya, Rek. Kalau misalnya ada soal gini tuh diidentifikasi. Oh, itu loh nggak diketahui letaknya di mana. Iya, bikin yang gampang aja. Disejajarkan dan dihimpikan aja dengan grafik yang horizontal ini. Misalkan kawatnya ini dimulainya dari 0. Kalau kalian mulainya dari -1 ya nggak apa-apa. Kalau kalian mau menghitung misalkan -1 sampai berapa gitu. Pokoknya panjangnya 25 aja. Pokoknya panjangnya kawat 25. Kalau dimulai -1 berarti sampai ke sininya berapa panjangnya. Kalau misalnya tak mulai dari -1, berarti sampai di X-nya yang berapa? 24. Kalian ngitungnya, kenapa ada yang mudah kalian pilih yang sulit, ya kan? Nah, pilih aja yang mudah. Dari 0 sampai ke yang 25 itu. Gitu ya, Rek, ya? Oke. Nah, ini waktunya udah habis ya. Nah, ada gimana? Ada yang mau ditanyakan? Mbak Bet, permisi.
Aku Safa. Waktu itu tuh yang Iya. pas bagian bahas kias-kias yang awal banget, yang cakram. Itu tuh aku sempat menjawab, tapi bukan jawab pertanyaan yang dibutuh, itu bukan. Jadi waktu kayak Mbak Bet tanya, habis itu aku sempat jawab gitu. Terus Mbak Bet waktu itu bilang, ini nanti tak masukin partisipasi gitu kan. Apa Tapi aku gimana? tadi ngeliat. Jadi waktu itu pas bahas bab kias-kias awal, itu tuh Kias-kias awal yang mana? Bab apa? masih bab cakram gitu-gitu pokoknya. Pokoknya awal banget, masih Luas daerah. masih iya benar, masih baru masuk gitu. Itu tuh aku sempat jawab. Jadi bukan jawab soal yang dikirim fotonya tuh bukan. Tapi kayak Mbak Bet tanya gitu apa, aku lupa dulu. Pokoknya tanya gitu terus aku jawab gitu waktu Mbak Bet sharing. Nah, Mbak Bet tuh bilang gini, ini nanti tak masukin partisipasi. Sekilas tuh bilang gitu waktu di awal. Nah, maka volume benda putarnya ini nanti itu luas daerah R ini dikali keliling ini, keliling lingkaran yang ditempuh oleh pusat massa R ini. Gitu intinya teorema Pappus itu. Nah, mengapa teorema Pappus itu berlaku? Perhatikan gambar ini. Itu katanya sih yang membuat PPT ini, bukan aku yang membuat soalnya. Dengan metode kulit tabung, kita itu kan memperoleh ya. Kalau misalnya ini kan ada partisi dengan lebarnya X dengan panjangnya HX. Benar kan? Dari sini paham nggak? Kan ada kan ini diambil partisi X sama panjangnya HX. Nah, kalau dengan menggunakan kulit tabung itu kan volume sama dengan 2pi. Kan ini satu partisi ya. Karena ini kan A sampai B, maka ya integralkan kan A sampai B X HX, ya kan? DX 2pi kali X HX DX. Nah, ini X ini buat apa sih? X ini buat apa kalau kata Pak Heri? Jarak lah, Mbak. Jaraknya apa? Aku dulu nggak dapat teorema Pappus soalnya. Ini tuh X itu jarak apa sih? Jarak partisi ini dah. Apa? Kurang tahu, Mbak. Makanya belum seberapa paham. Nah. Ini nih, dari sini nih, ini aku nggak tahu ini gunanya X itu apa. Habis itu kok dimasukkan ke sini, ini kan masih sama ya. Apa bedanya X yang ini sama X yang ini? Oh gini loh, ini kan kalau misalnya di kulit tabung itu ini X-nya ya lebarnya ini berapa gitu kan. Nah kalau di Pappus ini, itu X-nya itu dicari dulu ternyata. Kan tadi dia itu nggak menyentuh tidak memotong R ya. Jadi di sini itu X-nya ini itu diperoleh dengan cara mengintegralkan A sampai B X HX DX ini dibagi dengan integral A sampai B HX DX gitu. Baru didapatkan volume dengan menggunakan teorema Pappus ini itu 2pi X bintang ini integral A sampai B HX DX. Jadi X-nya dia itu X-nya dia itu udah, kan ini udah diintegralkan ya, jadi X-nya itu udah keluar dari integral. Jadi kan dia udah ikut di luarnya integral, kan dari sini tuh dia udah diintegralkan gitu X-nya. Nah, ini X-nya itu diperoleh dari sini, gitu sih. Tapi Mbak Betita ini nggak ngerti ya, X ini gunanya buat apa. Pokoknya X ini tuh kan menggantikan X ini kan. Lihat aja bedanya rumus yang kulit tabung sama rumus yang ini. Bedanya kan di X-nya. Kalau ini tuh X-nya nggak ada bintangnya, kalau ini X ada bintang. Ternyata di sini kalau dilihat X ada bintangnya itu cara memperolehnya itu gini, ya udah ikuti aja langkah ini kalau misalnya kita sama-sama nggak paham ya. Atau nanti pas koas teori ya tanyakan ini ke kakak koas kalian atau Mama Toya ya. Integral A sampai B X H X dx ini gunanya apa sih, kok ini ada bintangnya, lalu tanyakan gini, tak ajari ya. Kenapa kok ini tuh
Apa ini tak screenshot ya? Nanti tanyakan aja biar mikir kakak kelas kalian itu ya. Iya Mbak. Kenapa Kak kok misalnya yang pakai kulit tabung itu kan X-nya biasa ini lebarnya partisi. Kenapa kok di sini jadi X bintang? Kenapa X bintang itu perolehnya kayak gini? Tanyakan. Nah, kalau misalnya kalian sudah paham kan, kalau misalnya kalaupun kalian nggak paham ya, ya wis gunakan formula yang ada ini untuk menyelesaikan masalah ini. Kan intinya kalian itu ini tuh pembuktian kan. Terus habis itu dapat rumus ini gitu. Nah, kalau misalnya UAS keluar ya kalian tinggal menggunakan ini kan, nggak perlu membuktikan. Nah, untuk mencari X bintang ini caranya. Kalau misalnya kalian nggak paham, ya wis ikuti langkah ini kan, ini jelas integral A sampai B X H X dx. Nanti kan tinggal ganti-ganti nama variabelnya tok kan, hx ini misalnya diganti gx atau diganti fx kan boleh gitu ya. Iya Mbak. Maaf ya Mbak Bet, bantu mek bisa gitu tok. Ya gak apa-apa Mbak, makasih Mbak. Ada lagi yang mau ditanyakan, tapi ya tak bantu sak bisa ya. Udah dah. Udah belum? Oh iya, mana Mans? Oh ini link di drive-nya. Ya, tak share screen-kan. Siapa ini yang belum mengumpulkan tugasnya ini? Baru berapa ini? Ya Allah rek, kebajet ya rek ya. 1, 2, 3, 4, 5 dari 34 siswa loh. 24 mahasiswa loh, bukan siswa loh. Mahasiswa. Wah, ini sih parah sih. Arek-arek ya parah. Nggak bisa, Mbak. Ya wis, kalau nggak bisa pakai GeoGebra, pakai manual lah wis, nggak apa-apa. Nggak usah GeoGebra-nya wis, nggak usah. Kan UAS nggak pakai GeoGebra. Wis nggak apa-apa wis. Iya Mbak, malam ini dikerjakan. Oke ya. Pokoknya ini iya ya, Mbak Bet, kita ngumpulin nilainya besok ya. Masuk sang nggak ngumpulnya sampai besok jam 8 dikasih nilai Mbak Bet kita 75, langsung nggak partisipasi.